adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi. Diketahui, pilihan jawaban yang A ada neutrofil dan eosinofil, yang B eosinofil dan limfosit T, yang C basofil dan limfosit, yang D limfosit dan monosit, yang E neutrofil dan limfosit B. Yang ditanyakan adalah jenis leukosit yang tidak bergranula. Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Pertama-tama, kita akan bahas apa itu leukosit atau sel darah putih dan juga ciri-cirinya. Jadi, leukosit atau sel darah putih merupakan komponen darah yang berfungsi sebagai fagosit atau mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah rusak atau debris sel. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah tulang. Nah, setelah kita ketahui apa itu leukosit dan juga fungsinya, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari sel darah putih atau leukosit. Sifat-sifat leukosit ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada diapedesis, yaitu mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Yang kedua, ada ameboid, yaitu mampu bergerak seperti amoeba, di mana selnya menjadi lebih panjang hingga 3 kali. Yang ketiga, ada kemotaksis, yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak dan berakibat leukosit mendekati atau menjauhi sumber zat. Dan yang terakhir ada fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang telah rusak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis leukosit. Berdasarkan ada dan tidaknya granula dalam sitoplasma, leukosit dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Jadi yang pertama ada leukosit granulosit. Ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada neutrofil, yaitu memiliki granula kecil berwarna merah muda dan berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, agen, dan lainnya. Yang kedua ada eosinofil, yaitu memiliki granula yang kasar dan besar, berwarna jingga kemerahan, berfungsi sebagai fagosit yang lemah, dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Yang ketiga ada basofil, yang bergranula besar, tidak beraturan, dan berwarna keunguan hingga hitam. Berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan dan membantu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Leukosit yang kedua ada leukosit agranulosit. Leukosit ini dibagi menjadi dua, yaitu limfosit dan juga monosit. Limfosit merupakan leukosit agranulosit yang jumlahnya 30% dari jumlah sel darah putih. Terdapat pada jaringan limfa dan berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh atau imun. Limfosit ini ada limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B berperan untuk menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T berperan untuk mengenali dan berinteraksi dengan antigen karena adanya protein reseptor di permukaan sel. Selanjutnya ada monosit, yaitu leukosit agranulosit dengan jumlah 3 hingga 8% dari total sel darah putih. Monosit ini berfungsi sebagai fagosit aktif dan dapat bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi makrofag. Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat kita ambil kesimpulan berupa leukosit dibedakan menjadi leukosit dengan granula
atau leukosit granulosit dan leukosit tanpa granula atau yang disebut leukosit agranulosit. Leukosit granulosit dibedakan menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan leukosit tanpa granula atau disebut leukosit agranulosit dibedakan menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah jawaban D. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.